Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Kalian juga bisa follow Instagram aku @nrridha_, atau kalian juga bisa lihat di description box di bawah ya. Oke. Tidak terasa guys, waktu untuk menjelang tes UTBK SBMPTN 2020 tinggal H-25 lagi, kurang lebih segitu. Apakah kalian masih ingin berleha-leha untuk belajar atau kalian ingin meningkatkan progres belajar kalian agar skor kalian bisa menjadi lebih tinggi? Aku juga banyak bacain tweet dari uh, kalian semua para pejuang SBMPTN mengeluhkan belajarnya ini capek lah, terus banyak sekali gimana tipsnya agar untuk bisa belajar yang efektif, terus meningkatkan skor kalian. Nih guys, jadi mumpung masih kurang lebih 25 hari lagi menjelang tes UTBK, makanya kalian benar-benar belajar dengan fokus, hindari semacam rasa malas. Pokoknya kalau misalkan kalian sekali berjuang, itu berjuanglah benar-benar sungguh-sungguh. Karena hasil perjuangan kalian saat ini akan menentukan di masa depan kalian. Nah, kalau misalnya nih kalian sudah berjuang sungguh-sungguh dan ketika hasil nanti kalian bisa keterima di PTN, itu kan kayak rasanya lega banget kan? Pasti kalian sangat senang. So, dari sekarang belajar yang rajin ya. Di sini aku punya tips gimana caranya belajar efektif untuk kalian persiapan UTBK SBMPTN 2020. Tips yang pertama adalah niat dan motivasi. Di sini kalian sebelum belajar itu harus memiliki niat terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kalian sudah niat, itu pastinya akan belajarnya itu benar-benar dan bakalan fokus. Dan kalian juga harus targetin apa yang akan kalian capai dari hasil belajar kalian sendiri. Dan memiliki motivasi agar hasil yang aku belajar sekarang itu bisa meningkatkan skor di UTBK aku nanti. Tips belajar yang kedua adalah pilihlah waktu untuk belajar. Di sini waktunya adalah bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa juga malam. Nah, di antara 4 waktu tersebut, kalian itu lebih nyambung kalau ketika belajar itu ketika pagi hari kah, siang, sore, atau malam. Nih misalnya kalian itu nggak bisa belajar pagi karena masih ngantuk, terus bangunnya juga mungkin siang. Nah, kalian jangan pilih waktu tersebut karena percuma aja kalian belajar di waktu itu tapi nggak bakal masuk ke otak ataupun kita nggak ngerti materi yang kita pelajarin. So, pilihlah waktu yang tepat untuk kalian belajar. Nah guys, tambahan lagi bahwa kalau misalnya kita belajar itu harus rutin. Jadi misalnya dari Senin sampai hari Jumat gitu ya. Kalian tuh bener-bener dari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu belajar. Nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja nggak apa-apa, sejam 2 jam. Kalau misalnya kalian nih satu hari aja di Senin di fullin belajar PU gitu, tapi besok harinya di hari Selasa kalian tidak belajar, itu sama aja kayak percuma. Karena kalian nanti bakalan kayak nggak ada progresnya gitu. Jadi usahakan belajarnya tuh secara rutin. Tips belajar yang ketiga adalah hindari menghafal atau mengingat materi, tetapi pahami materi. Nah, di sini kenapa aku bukan nggak ngebolehin ya, sebenarnya lebih baik itu kalian memahami materi. Jadi jangan hanya sekedar menghafal, karena kalau menghafal itu kalian bisa lupa kapan aja. Misalnya nih kalian hari ini menghafal nih, besoknya atau beberapa menit kemudian kalian tuh udah nggak ingat lagi gitu beberapa bagian yang kalian hafal. Jadi usahakan untuk jangan mengingat, tapi memahami materi. Dan kalian juga kalau misalnya nih ya yang tentang kuantitatif itu kalian harus benar-benar dicari gitu logikanya gimana, terus pahamin suatu konsep dan nanti kalian bisa dilatih gitu.
Tips belajar yang keempat adalah banyaklah berlatih soal. Nah, ini kayaknya penting banget ya untuk kalian itu jangan hanya membaca materi-materi aja, tapi sering-seringlah untuk berlatih soal. Nah, guys, untuk berlatih soal ini kalian juga harus berjenjang, ada tahapannya gitu. Dari yang rendah, sedang, lalu yang tertinggi. Jadi kalau misalkan kalian ya udah tahu dasarnya dulu, nah nanti baru meningkat lagi. Nah, itu akan memudahkan kalian dalam belajar soal-soal terutama untuk persiapan UTBK. Ya guys, dengan kita sering berlatih soal, maka itu akan meningkatkan pembelajaran kita. Akan sering berlatih itu kan akan semakin bisa ya. Bisa karena biasa gitu kan. Nah, kalian juga itu kalau misalnya sering berlatih soal itu akan lebih efektif dibandingkan kalian hanya belajar materi saja. Tips belajar yang kelima adalah hindari SKS atau sistem kebut semalam. Nah, ini kayaknya banyak banget ya kalau misalnya kita udah mau dekat ujian karena kita tuh males buat belajar, jadi kita ngandelin aja H-1 sebelum ujian kita langsung SKS tuh ya, sistem kebut semalam. Jadi materi yang menumpuk segini tuh kalian pelajari dalam waktu semalam itu sangatlah tidak efektif karena di samping kalian itu pastinya nggak akan fokus dan nggak bakal masuk pelajarannya gitu ke otak gitu kan ya. Pastinya kalian jangan melakukan hal itu. Tips belajar yang keenam adalah jauhkan HP dari pandangan kita. Di sini maksudnya adalah kalian kalau misalnya lagi belajar itu jangan sambil main handphone karena kan di handphone tuh banyak sekali notifikasi, terus ada dari grup, chat pribadi dan lain sebagainya, Instagram. Nah, kalian jangan main HP dulu, jadi benar-benar fokus latihan ngerjain soal ataupun membaca materi-materi gitu kan. Dan HP-nya jangan lupa di silent atau disimpan di tempat yang jauh dan kita tidak bisa ngejangkau untuk melihatnya gitu. Tips belajar yang ketujuh adalah enjoy dan relax saat belajar. Nih misalnya kalian tuh kalau misalnya belajar itu sebelumnya itu suka ngebuat kopi dulu ataupun suka minum minuman tertentu yang kalian bisa ngebuat relax dan nyaman ketika belajar, atau yang suka nyemil nih boleh banget untuk sambil belajar sambil nyemil ya, tapi ini opsional aja ya, terserah gitu mau kalian sukanya seperti itu atau tidak gitu kan. Nah, karena kalau misalnya kalian belajarnya tuh relax terus juga dan tidak ada tekanan sedikit pun, itu insya Allah apapun yang kalian pelajari itu bakal nyambung langsung ke otak gitu ya, tanpa ada halangan apapun, dan kalian pasti bisa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan semangat terus ya untuk kalian semua yang akan mengikuti tes UTBK SBMPTN 2020. Insya Allah kalau misalnya kalian menerapkan 7 tips ini, kalian bisa dengan mudah gitu, maksudnya belajarnya efektif, terus juga insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian semua bisa lolos ya SBMPTN 2020. Good luck untuk kalian semua. Oke, sekian 7 tips cara belajar yang efektif dari aku. Semoga apa yang udah aku jelasin, udah aku kasih dan share ke kalian semua ini bermanfaat dan bisa meningkatkan progres kalian untuk meningkatkan belajar dan juga skor UTBK kalian. Good luck terus, see you on next video, dadah!